Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita disapa melalui perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, saat ini kami siap ya Tuhan untuk Tuhan sapa melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memahami firman ini, terlebih lagi kami rindu untuk boleh menjalaninya dan menghayatinya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan dan kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, hari ini pembacaan firman Tuhan akan diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai 2. Filipi 2 ayat 1 sampai 2 saya akan bacakan bagi kita semua. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saya yakin ayat ini sudah sangat kita kenal, sudah sangat kita pahami, sudah kita hafal mungkin, dan sudah kita sering dengarkan perenungannya. Dalam pembacaan Alkitab pada hari ini, hal yang ingin ditekankan dan diingatkan kembali oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, termasuk kepada kita yang saat ini merenungkannya, adalah tentang satu hati, satu jiwa, dan satu tujuan. Jika kita membaca perikop ini hingga di ayat 4, Rasul Paulus mencatat setidaknya ada 3 hal yang menyebabkan perpecahan di dalam sebuah persekutuan orang beriman. Yang pertama adalah mementingkan diri sendiri. Yang kedua, harga diri yang terlalu tinggi. Dan yang ketiga adalah pemusatan pada diri sendiri. Namun, segala hal negatif itu dapat dikalahkan dan kita atasi dengan kesadaran bahwa persekutuan orang percaya yang terjadi, ada, dan dijalin serta disatukan oleh kasih Yesus. Bahwa di dalam Kristus, seperti di ayat 1 disebutkan, ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada nasihat yang berpusat pada Kristus itu sendiri, ada penghiburan kasih atau percakapan yang ramah antar sesama anggota di dalam tubuh Kristus itu, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Semuanya ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, dapat kita miliki melalui persekutuan kita secara pribadi dengan Kristus sendiri. Karena orang-orang percaya yang sudah mengalaminya di dalam Kristus. Semua yang kita perlukan di dalam kebersamaan persekutuan orang percaya, sesungguhnya sudah kita terima sendiri di dalam Kristus. Nah, inilah hukum Kristus yang menjadikan jemaat, yang memampukan kita jemaat dapat hidup dalam sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Sehati sepikir berarti dipimpin oleh perasaan, pikiran, keinginan, dorongan, dan kasih untuk tujuan yang sama. Menjadi sehati sepikir karena komunitas atau persekutuan orang percaya ini berada dalam satu kasih. Sehingga dalam satu kasih itu tidak ada perselisihan atau pertentangan atau keinginan untuk melaksanakan kepentingan sendiri. Karena satu jiwa dan satu tujuan bersama. Satu kasih, satu jiwa, itu berarti kita bukan hanya mau mengasihi orang-orang yang kita kasihi saja, atau kita hanya bergaul dengan orang-orang yang kita sukai. Kalau kita meminjam istilah anak sekarang, teman-teman atau kelompok-kelompok, saudara-saudara yang satu frekuensi dengan kita.
Dengan kasih dari Yesus, kita dapat mengasihi setiap orang, termasuk mereka yang membenci kita, tidak menyukai kita, berbeda pendapat dan pandangan dengan kita, ataupun mereka yang berseberangan dengan kita. Cara hidup seperti inilah yang menjadi kekuatan bagi jemaat dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman yang dapat merusak persekutuan. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin.